Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Apmeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang forensik, khususnya diagnosis kematian dan tanatologi. Adapun beberapa learning outcomes kita kali ini yaitu yang pertama yaitu teman Apmeds mampu mengetahui definisi dan proses identifikasi forensik dan juga mampu mendiagnosis kematian melalui tanda-tanda pasti kematian dan memperkirakan waktu kematiannya berdasarkan tanda-tanda tersebut. Bahasan kita hari ini yaitu identifikasi forensik dan juga tanatologi. Kita mulai dari identifikasi forensik dulu. Nah, identifikasi forensik itu dibagi menjadi melihat dari data primer dan juga data sekunder. Data primer itu bisa dilihat dari DNA, kemudian bisa juga sidik jari, dan juga gigi. Nah, DNA ini yang paling kuat, dia paling akurat. Diambil dari darah, tulang, kuku, dan juga rambut. Sedangkan sidik jari itu yang paling mudah, jadi bisa dicocokkan dengan elektronik KTP. Sedangkan gigi itu untuk mayat yang terbakar atau sudah lama atau busuk. Jadi gigi itu yang paling bagus buat identifikasi yang mayat udah lama atau udah tadi bentuknya udah kurang bagus, udah nggak bisa dilihat sidik jarinya, udah susah diambil darah, tulang, dan sebagainya. Jadi dia tetap bisa dikenali lewat gigi. Kemudian untuk data sekunder itu bisa dilihat dari baju, perhiasan, KTP, tanda lahir, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Nah, kita identifikasi korban bencana juga. Kita urutkan dulu. Yang pertama dari TKP atau tempat kejadian. Nah, biasanya tim datang ke TKP untuk melakukan pemilahan antara korban yang masih hidup dan juga korban yang sudah mati. Selain itu, juga mengamankan barang-barang bukti. Kedua, identifikasi postmortem atau pemeriksaan mayat. Jadi, tim akan melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data postmortem sebanyak-banyaknya. Ketiga, identifikasi antemortem. Jadi, tim akan meminta dan mendata laporan orang yang diduga menjadi korban dari keluarga korban. Keempat, rekonsiliasi. Ini adalah kegiatan untuk mencocokkan antara data postmortem dan antemortem. Jadi minimal satu macam identifikasi primer atau dua macam identifikasi sekunder yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Terakhir ada yang namanya debriefing. Ini untuk mengambil kesimpulan. Oke, kita lihat perubahan postmortem. Dia ada yang early change, further change, dan juga advanced change. Yang early itu tentu saja sesuai namanya, dia yang paling cepat berubah. Nah, kita lihat yang pasti berubah itu adalah pale skin atau kulit yang menjadi pucat. Kemudian ada weak muscle atau otot yang melemah. Dan juga udah pasti heart rate yang nggak ada, respiration yang nggak ada, aktivitas otak juga tidak ada. Lanjut ke further change, itu ada postmortem lividity, kemudian rigid body atau kekakuan badan, kemudian ada decrease of temperature, badannya jadi tambah dingin. Kan orang meninggal tuh biasanya suhunya lebih dingin daripada kita yang masih hidup kan masih hangat ya. Kemudian juga ada decay. Yang advanced change itu dilihat dari adiposer dan juga mummification. Kita bahas satu-satu ya. Nah, kita bahas cara kematian dulu. Ini ditentukan oleh polisi. Dibedakan menjadi wajar dan juga tidak wajar. Wajar itu maksudnya dia kematiannya karena penyakit. Jadi hal yang natural kalau misal orang sakit terus meninggal. Tidak wajar itu gimana? Kalau misal bukan dari penyakit, yaitu seperti kecelakaan, bunuh diri, pembunuhan, atau tidak dapat ditentukan. Jadi belum tahu wajar atau tidak wajar. Nah, selanjutnya ada sebab kematian. Nah, ini penyebab atau cedera yang langsung menimbulkan kematian, misal kekerasan tumpul, kekerasan tajam, tenggelam, dan lain-lain. Kemudian setelah mengetahui cara kematian dan sebab kematian, maka kita juga harus menilai mekanisme kematian. Jadi ini adalah efek dari sebab kematian tadi. Nah, ini berupa perubahan fisiologi atau biokimia yang ditimbulkan oleh penyebab kematian. Contoh, karena dia tenggelam, maka terjadi kerusakan otak, misal. Karena dia mendapat kekerasan tajam, maka terjadi perdarahan atau asfiksia. Nah, ada juga yang namanya tanda pasti kematian, biar kita tahu ini orang fix mati apa enggak. Satu, dari lebam mayat atau livor mortis. Biasanya kan ada lebam-lebam tuh pada mayat. Nah, itu akibat pengendapan dari eritrosit. Dan prinsipnya, ingat, dia selalu menempati bagian tubuh yang terbawah.
dia muncul dari 15 sampai 30 menit. Kemudian dia juga menetap tidak hilang dalam penekanan selama 6 sampai 8 jam. Ada juga yang namanya kaku mayat atau rigor mortis. Biasanya kan mayat itu menjadi kaku ya setelah beberapa waktu tertentu. Nah, ini akibat hilangnya ATP, kan sudah tidak ada aktivitas sel nih, nggak ada ATP lagi. Maka dia akan menjadi kaku, dimulai dari sendi-sendi kecil dulu. Nah, relaksasi primernya dia kurang dari 2 jam, maka dia akan muncul setelah 2 jam akan muncul kaku mayat dan menjadi sempurna kakunya seluruh tubuh saat 12 jam. Setelah itu akan terjadi relaksasi sekunder lebih dari sama dengan 24 jam. Setelah kaku sempurna, dia akan rileks lebih dari 24 jam tadi. Kemudian ada penurunan suhu atau algor mortis. Jadi dia terjadi penurunan suhu 0,9 sampai 1 derajat Celcius setiap jam. Diukur di rektal dan juga kecepatan dipengaruhi oleh 1. Suhu udara, 2. Pakaian, 3. Aliran udara, keempat kelembapan, kelima keadaan tubuh korban, dan juga terakhir aktivitas. Kemudian ada yang namanya pembusukan. Nah, ini akibat proses degradasi jaringan autolisis dari bakteri. Nah, ini akibat autolisis dan bakteri. Jadi ada gambaran pembusukan nih. Dia yang pertama itu warna hijau di kulit perut kanan bawah. Biasanya pada 24 jam. Terus ada yang namanya marbling, tahu daging yang biasa dipakai buat bikin steak nggak? Nah, itu biasanya kan ada istilah dagingnya marbling, bagus. Nah, itu ya mirip-mirip kayak gitulah ya. Dia pada onsetnya 24 sampai 48 jam. Dan terakhir ada bloating, dia ada bengkak gitu. Pada onset 48 sampai 72 jam. Dalam keadaan normal, biasanya lebam mayat tuh warna merah keunguan. Tapi kita harus identifikasi kira-kira nih orang merah keunguan apa jangan-jangan bukan. Buat mengetahui kecurigaan ke arah mana nih kematiannya. Nah, kalau semisal orang terkena intoksikasi karbon monoksida, maka warnanya akan menjadi merah bata atau cherry red. Dia nggak merah keunguan seperti pada mayat normalnya. Kalau intoksikasi karbon dioksida atau CO2, maka warna merahnya menjadi gelap. Kalau sianida, maka merah terang atau bright red. Kalau nitrit, potasium, anilin, dan juga benzena, dia akan menjadi merah kecoklatan atau coklat. Terakhir, kalau fosfat, dia akan menjadi coklat gelap atau dark brown. Nah, perbedaan lebam mayat dan memar itu bisa dilihat dari sifatnya. Lihat dulu, warna merahnya teratur nggak? Kalau tidak teratur dan dia di bagian terendah, maka itu adalah lebam. Kalau dia sama merah di seluruh organ, itu adalah memar. Dilihat juga dari selaput mukosa. Kalau lebam dia pucat, kalau memar dia normal. Dan lihat dari X, biasanya lebam itu tidak ada, sedangkan memar ada. Terakhir, di bagian organ dalam, lambung dan usus diregang, tampak warna tidak sama. Sedangkan pada memar, warna organ, lambung, dan usus ketika diregang warnanya sama. Nah, bisa dilihat juga kaku mayat palsu. Kita lihat, bisa jadi itu bukan kaku mayat yang sebenarnya, bisa cadaveric spasm, bisa cold stiffening, bisa heat stiffening. Bedanya apa? Cadaveric spasm, dia karena tegang atau ketakutan. Karena saking takutnya dia dibunuh atau saking takutnya kejadian apa yang sehingga saat meninggal. Contoh pada orang tenggelam, biasanya tangan menggenggam rumput atau meraih apapun barang yang ada di dekatnya karena dia takut tenggelam. Saking takutnya dia, maka ketika dia asfiksia saat tenggelam, tangannya tuh menggenggam rumput atau yang lainnya. Jadi posisinya dia tegang. Nah, itu namanya cadaveric spasm. Bisa juga pada orang yang tembak diri. Nah, itu kayak di gambar bawah, dia kaku karena sebenarnya dia takut tapi dia bunuh diri gitu. Nah, pistolnya susah dilepas karena tangannya kaku. Nah, itu namanya juga cadaveric spasm. Terus ada yang namanya cold stiffening. Dia itu karena suhunya dingin, saking dinginnya dia membeku sehingga cairan sendinya juga membeku. Jadi dia menjadi kaku atau cold stiffening. Kebalikannya ada juga yang namanya heat stiffening atau pugilistic attitude. Karena saking suhunya panas, contoh pada orang yang meninggal karena terbakar, terjadilah kontraksi otot akibat panas. Bisa kita lihat contohnya di gambar di bawah. Nah, kita juga harus nilai pembusukan. Kita lihat, kalau warna hijau di kulit perut kanan bawah, maka berarti waktu meninggalnya masih 24 jam. Kalau dia marbling, ada gelembung pembusukan,
ada blood purge. Nah, itu biasanya 24 sampai 48 jam. Kalau tubuhnya udah menggembung atau bloating, kulit arinya mengelupas, itu kemungkinan waktunya 48 sampai 72 jam. Nah, ini contoh marbling, to bloating, dan juga skin slippage dan diskolorisasi kulit postmortem. Jadi udah mengelupas. Tadi kalau onsetnya 48 sampai 72 jam. Nah, ada juga yang namanya mumifikasi. Jadi tubuh menyusut, jadi kering dan juga coklat karena proses pengeringan. Makanya kalau pernah lihat film-film mumi, itu kan dia kering nih kayak di gambar ini. Ada juga adiposera atau saponifikasi. Terbentuknya bahan berwarna keputihan, lunak, atau berminyak. Baunya tengik di dalam jaringan tubuh, seperti lilin atau sabun. Makanya namanya saponifikasi. Biasanya pada mayat yang terbenam lama di air atau rawa. Oke, itu tadi dia bahasan tentang kematian dan tanotologi. Sekarang kita kuis ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Seorang laki-laki ditemukan meninggal di dalam kamarnya. Dari pemeriksaan jenazah, ditemukan adanya lebam mayat yang hilang dalam penekanan. Namun, kaku mayat belum terbentuk. Waktu perkiraan kematian jenazah yang paling mungkin adalah jawabannya yaitu C, 1 jam yang lalu. Kenapa? Karena dia ditemukan lebam mayat yang hilang dalam penekanan, berarti dia masih baru. Namun kaku mayat belum terbentuk, jadi waktu perkiraan kematian jenazah paling mungkin adalah 1 jam yang lalu. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Upmaths. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.